Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizilia Khairunisa dari program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktik akuntansi dengan tema analisis permasalahan, persediaan, pengembangan solusi berbasis teknologi informasi dan rencana implementasi sistem menggunakan MyOp Accounting. Nah, tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa itu mampu mengidentifikasi masalah persediaan pada suatu usaha atau perusahaan, lalu menganalisis solusi berbasis teknologi informasi menggunakan aplikasi MyOp, dan menjelaskan proses implementasi sistem persediaan berbasis komputer. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan persediaan yang sering terjadi pada usaha dagang. Solusinya menggunakan MyOp Accounting, tahapan implementasi sistem, serta demonstrasi penggunaan menu inventory pada MyOp. Nah, persediaan barang merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan, terutama pada usaha dagang. Jika pengelolaan persediaan itu tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi proses bisnis sebuah perusahaan tersebut. Contohnya, pada toko sembako Maju Jaya terdapat beberapa permasalahan persediaan yang sering terjadi. Permasalahan pertama adalah selisih stok barang. Nah, selisih stok terjadi ketika jumlah barang pada catatan itu berbeda dengan jumlah barang fisik yang ada di gudang. Sebagai contoh, pada catatan persediaan stok minyak goreng tercatat sebanyak 50 pieces. Tetapi setelah dilakukan pengecekan di gudang ternyata hanya tersisa 45 pieces. Ya, masalah ini biasanya terjadi karena adanya barang keluar yang tidak dicatat atau kesalahan penghitungan manual atau human error saat transaksi sedang berlangsung. Dampak dari selisih stok ini adalah perusahaan mengalami kesulitan mengetahui jumlah barang sebenarnya dan dapat mengakibatkan kerugian. Nah, permasalahan kedua itu adalah kesalahan pencatatan transaksi. Pada sistem manual, karyawan itu sering melakukan kesalahan saat menulis jumlah barang atau harga barang. Sebagai contoh nih, pembelian 15 dus air mineral, namun hanya dicatat 5 dus. Nah, kesalahan kecil seperti ini dapat menyebabkan laporan perusahaan itu menjadi tidak akurat dan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Permasalahan ketiga adalah kehabisan barang atau stock out. Hal ini terjadi karena pemilik usaha tidak mengetahui stok barang yang hampir habis. Sebagai contoh, misal dalam stok gula pasir itu habis ketika permintaan pelanggan sedang tinggi-tingginya nih. Nah, sehingga pelanggan itu tidak dapat membeli barang tersebut. Akibatnya perusahaan itu kehilangan peluang penjualan dan pelanggan yang akhirnya dapat berpindah ke toko lain. Jadi kita harus sering-sering menginput stok barang yang ada atau tidaknya itu agar ketika terjadi permintaan pelanggan yang sedang tinggi, kita tidak terjadi kehilangan peluang penjualan. Nah, yang keempat itu adalah permasalahan data stok tidak real time. Mengapa? Karena pada pencatatan manual itu data biasanya baru diperbarui pada akhir-akhir setelah transaksinya itu selesai. Jadi akibatnya stok yang itu tidak tercatat, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan juga hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak akurat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan itu dapat menggunakan aplikasi yang namanya MyOp Accounting. Nah, MyOp ini merupakan software akuntansi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola transaksi dan persediaan barang secara otomatis. Solusi pertama adalah sistem pencatatan otomatis. MyOp ini dapat mencatat pembelian dan penjualan secara otomatis. Sebagai contoh, ketika saya membeli 5 minyak goreng, maka sistem itu nanti akan otomatis mengurangi stok barang itu sebanyak 5 pieces. Nah, begitu juga ketika terjadi pembelian barang, stok itu akan otomatis bertambah. Dengan sistem otomatis ini, kesalahan pencatatan itu dapat dikurangi. Solusi kedua, kita bisa menggunakan monitoring stok. MyOp ini menyediakan fitur namanya inventory, teman-teman, yang memungkinkan pengguna itu melihat jumlah stok barang secara langsung atau real time.
Fitur perusahaan ini dapat melalui fitur ini perusahaan itu dapat mengetahui yang pertama jumlah stok barang, barang yang hampir habis, serta harga barang dan juga nilai persediaannya. Nah, jadi nilai baiknya perusahaan itu dapat mengetahui atau menghindari kehabisan barang. Nah, solusi ketiga itu adalah database persediaan. Jadi semua data barang itu disimpan melalui database komputer sehingga lebih aman dan mudah dicari. Data itu disimpan dengan meliputi kode barang, nama barang, harga beli, lalu harga jual, jumlah stok, dan juga tentunya data dari supplier. Nah, dengan database komputer itu risiko kehilangan data itu akan dapat diminimalkan. Nah, solusi keempat itu MyOp juga dapat menghasilkan laporan inventory secara otomatis. Beberapa laporan yang dapat dibuat antara lain adalah laporan stok barang, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan nilai persediaan barang. Nah, laporan ini sangat membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi dan juga pengambilan keputusan tentunya. Selain itu, sistem itu juga dapat dikembangkan menggunakan barcode scanner untuk mempercepat proses input barang. Nah, MyOp ini dapat membantu perusahaan mengetahui barang yang stoknya itu hampir habis, sehingga perusahaan itu dapat segera melakukan pembelian ulang terhadap barang yang hampir habis. Dengan demikian, proses pengolahan persediaan barang itu menjadi lebih efektif dan tentunya efisien. Dalam penerapan sistem persediaan menggunakan MyOp terdapat beberapa tahapan implementasi. Contohnya, tahap pertama itu adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, perusahaan itu menentukan kebutuhan hardware dan software yang akan digunakan. Contohnya itu seperti komputer, laptop, printer, barcode scanner, dan juga tentunya aplikasi MyOp Accounting. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan beberapa data barang, data supplier, data pelanggan yang akan nantinya diinput ke aplikasi MyOp Accounting ini. Tahap kedua adalah input master data. Tahap ini adalah seluruh data barang itu dimasukkan ke dalam MyOp. Sebagai contoh, yang tadi saya sebutkan ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah stok awalnya. Nah, data ini menjadi dasar dari pengolahan persediaan. Tahap ketiga yaitu pelatihan bagi pengguna. Nah, karyawan itu diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan MyOp, seperti bagaimana cara menginput barang, bagaimana cara pembelian, bagaimana cara penjualan, dan juga cara melihat laporan inventory. Tujuan dari pelatihan ini agar pengguna itu dapat mengoperasikan sistem itu dengan benar. Nah, tahap berikutnya adalah uji coba sistem. Setelah pelatihan, sistem ini diuji menggunakan transaksi sederhana untuk memastikan sistem itu benar-benar bekerja atau berjalan dengan baik. Sebagai contoh, tadi membeli 10 dus air mineral dan juga menjual 5 minyak goreng. Nah, kemudian dicek nih apakah stok itu berubah otomatis sesuai transaksi atau tidak. Jika sistem berjalan dengan baik, maka perusahaan mulai menerapkan MyOp dalam kegiatan operasional sehari-hari. Seluruh transaksi pembelian, penjualan, dan persediaan itu dilakukan menggunakan sistem komputer. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi sistem. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui nih apakah sistem itu berjalan dengan lancar atau masih terdapat kendala saat digunakan. Jika ditemukan masalah, maka perusahaan itu dapat melakukan yang namanya perbaikan sistem agar sistem dapat baik secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan manual memiliki banyak kelemahan seperti selisih stok, kesalahan pencatatan, kehabisan barang, dan data yang tidak real time. Nah, penggunaan MyOp ini dapat menjadi solusi efektif karena mampu melakukan pencatatan otomatis dan monitoring stok secara real time. Penyimpanan database persediaan dan membuat laporan inventory secara cepat dan juga akurat. Selain itu, implementasi sistem persediaan berbasis komputer itu juga dapat meningkatkan efisiensi kerja dari pengelolaan barang, efisiensi kerja dari perusahaan itu sendiri, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, saran saya perusahaan itu sebaiknya mulai menggunakan yang namanya sistem persediaan berbasis komputer agar pengelolaan barang itu menjadi lebih efektif, efisien, dan juga terorganisir.
Oke, sekian dari presentasi dan eh, penjelasan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian bagi teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.